Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Bertemu lagi dengan saya di Dub Center. Kali ini kita akan membahas tentang pemodelan dalam sistem pendukung keputusan. Namun terlebih dahulu Anda bisa mensubscribe channel ini. Bagi yang sudah, saya mengucapkan terima kasih. Semoga ilmunya tambah bermanfaat untuk kita. Baik, saya akan masuk ke dalam materi tentang pemodelan. Jadi sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan pemodelan itu? Pemodelan adalah proses untuk membuat model dari sistem. Model itu adalah representasi sederhana atau penggambaran dari sebuah bentuk nyata. Sedangkan sistem adalah saling keterhubungan antara elemen atau ada prosedur gitu ya, yang membangun sebuah kesatuan. Biasanya dibangun untuk mencapai tujuan tertentu, itu sistem. Sedangkan pengambilan keputusan adalah proses pemilihan di antara berbagai alternatif aksi yang bertujuan untuk memenuhi satu atau beberapa sasaran gitu. Ada 3 jenis model yang nanti kita akan bahas. Yang pertama adalah ikonik atau skala gitu ya. Itu sebenarnya adalah replika fisik dari sistem. Biasanya dalam skala tertentu dari bentuk aslinya. Contohnya adalah GUI gitu ya, atau Graphical User Interface pada perangkat lunak gitu. Yang kedua adalah analog. Ini tak seperti sistem yang sesungguhnya, tetapi berlaku seperti itulah ya, yang lebih abstrak pada model ikonik dan merupakan representasi simbolis dari kenyataan. Contohnya adalah bagan organisasi, peta, bagan pasar modal, speedometer. Itu adalah bentuk-bentuk model analog. Yang ketiga adalah model matematis kuantitatif. Karena mungkin kompleksitas hubungan dalam suatu sistem organisasi tidak dapat direpresentasikan dengan model ikonik maupun analog, atau karena kalaupun bisa begitu akan memakan waktu yang lama dan sulit gitu. Dalam analis SPK menggunakan perhitungan numerik yang dibantu dengan model matematis atau model kuantitatif. SPK atau sistem pendukung keputusan atau Decision Support System atau DSS adalah sebuah sistem yang mampu memberikan kemampuan pemecahan masalah maupun kemampuan pengomunikasian untuk masalah dengan kondisi semi terstruktur dan tak terstruktur. Nah, sebagai dasar kita untuk mempelajari SPK, minimal Anda harus sudah mempelajari beberapa subbab di dalam beberapa mata kuliah sebelumnya dalam sistem informasi, contohnya ya, yaitu tentang data, informasi, dan pengetahuan, tentang manajemen support system, tentang dasar-dasar dalam pengambilan keputusan, maupun tentang manajemen data. Itu minimal Anda sudah mempelajari sebelumnya gitu. Saya akan membahas sedikit tentang sejarah daripada SPK. Jadi SPK pertama kali diperkenalkan oleh Michael Scott pada tahun 1970 dengan istilah manajemen decision system. Suatu sistem berbasis komputer yang membantu pengambilan keputusan dengan memanfaatkan data, model-model untuk menyelesaikan masalah tidak terstruktur. Itu menurut Turban tahun 2015 dia menyatakan begitu. Nah, tujuan untuk membantu pengambilan keputusan untuk memilih berbagai alternatif keputusan yang merupakan pengolahan dari informasi yang diperoleh dengan menggunakan model pengambilan keputusan. Itu tujuan daripada SPK. Jadi membantu mengambil keputusan. Jadi membantu sifatnya, mendukung gitu ya. Sedangkan karakteristik dan kemampuan SPK, 1, dia mampu mendukung seluruh kegiatan organisasi
Yang kedua, mendukung beberapa keputusan yang saling berinteraksi. Yang ketiga, dapat digunakan berulang kali dan bersifat konstan. Yang keempat, terdapat komponen utama yaitu data dan model. Yang kelima, menggunakan data internal dan eksternal. Yang keenam, memiliki kemampuan what if analysis dan good seeking analysis. Yang ketujuh, menggunakan beberapa model kuantitatif tadi, matematis gitu ya. Namun di dalam SPK juga ada keterbatasan. Yang pertama, keterbatasan adalah ada beberapa kemampuan manajemen dan bakat manusia yang tidak dapat dimodelkan, sehingga model yang ada dalam sistem tidak semuanya mencerminkan persoalan sebenarnya. Yang kedua, mungkin kemampuan suatu SPK terbatas pada perbendaharaan pengetahuan yang dimiliki. Yang ketiga, karena proses-proses yang dapat dilakukan oleh SPK biasanya tergantung juga pada kemampuan perangkat lunak yang digunakan. Jadi masih batas itu. Yang keempat, SPK tidak mempunyai kemampuan intuisi seperti yang dimiliki oleh manusia. Sehingga bagaimanapun canggihnya suatu SPK hanyalah suatu kumpulan perangkat keras, perangkat lunak, dan aplikasi yang tidak dilengkapi dengan kemampuan berpikir. SPK juga tidak bisa ditekan untuk membuat suatu keputusan karena itu adalah sistem gitu. Yang keenam, mungkin sistem dirancang hanya untuk membantu pengambilan keputusan sebagai alat bantu manajemen. Jadi keputusan akhir tetap ada pada manajer, pimpinan begitu. Ini hanya sebagai alat bantu. Itu keterbatasan daripada SPK. Metode yang sering digunakan di dalam SPK yaitu metode MCDM atau Multi Criteria Decision Making. Apa itu? Itu adalah suatu metode pengambilan keputusan untuk memilih alternatif terbaik dari sejumlah alternatif berdasarkan beberapa kriteria. Nah, kriteria itu biasanya berupa ukuran-ukuran atau aturan-aturan atau standar yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Nah, berdasarkan tujuan MCDM dibagi menjadi dua model, yaitu Multi Attribute Decision Making atau MADM dan Multi Objective Decision Making atau MODM. Seringkali MADM dan MODM digunakan untuk menerangkan kelas atau kategori yang sama. MADM digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam ruang diskrit. Nah, biasanya MADM digunakan untuk melakukan penilaian atau seleksi terhadap beberapa alternatif dalam jumlah yang terbatas. Sedangkan MODM itu biasanya digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah pada ruang kontinu ya terus-menerus. Secara umum dapat dikatakan bahwa MADM untuk menyelesaikan alternatif terbaik dari sejumlah alternatif, sedangkan MODM itu merancang alternatif terbaik. Masuk ke klasifikasi metode MCDM. Beberapa cara untuk mengklasifikasikan metode MCDM menurut tipe data yang digunakan. MCDM dapat dibagi berdasarkan tipe deterministik, skolastik, atau fasi gitu ya. Menurut jumlah pengambilan keputusan yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan, MCDM dapat dibagi berdasarkan pengambilan keputusan satu orang atau pengambilan keputusan dalam bentuk grup kelompok. Klasifikasi solusi MCDM, jadi masalah MCDM itu tidak selalu memberikan solusi spesifik. Perbedaan tipe bisa jadi akan memberikan perbedaan solusi. Jadi ya, ada beberapa solusi. Yang pertama adalah solusi ideal, di mana kriteria dan atribut dibagi menjadi dua kategori.
yaitu kriteria yang nilainya akan dimaksimalkan dan kriteria yang nilainya akan diminimumkan. Biasanya kriteria idealnya akan memaksimalkan semua kriteria yang berhubungan dengan keuntungan dan meminimumkan semua kriteria biaya, pengeluaran gitu. Yang kedua, solusi non-dominate atau solusi ini sering juga dikenal dengan nama solusi Pareto optimal. Dikatakan non-dominate jika tidak ada solusi visible yang lain, maka akan menghasilkan perbaikan terhadap suatu atribut tanpa menyebabkan degenerasi pada atribut lainnya. Yang ketiga, solusi yang memuaskan adalah himpunan bagian dari solusi visible, di mana setiap alternatif melampaui semua kriteria yang diharapkan. Yang keempat adalah solusi yang lebih disukai, adalah solusi non-dominate yang paling banyak memuaskan pengambilan keputusan. Itu klasifikasi MCDM. Sebenarnya ada lebih dari 30 metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah MCDM. Nah, di antaranya yang sering, yang umum, yang mahasiswa sering gunakan untuk menyelesaikan masalah KP, skripsi itu. Nanti beberapa ke depan kita akan membahas, mencoba gitu, mempraktekkan dengan perhitungan metode ini. Contohnya kita akan nanti menggunakan metode SAW, yaitu Simple Additive Weighting, atau metode WP, with product, atau metode elektrik, atau metode TOPSIS, metode AHP, ya, Analytic Rate Process, ANP, Analytic Network Process. Nanti berapa ke depan kita akan bahas itu dalam video-video selanjutnya, atau yang lain lah yang banyak sering digunakan di dalam metode MCDM ini, seperti metode SMART, REGIM, ORST, VICOR, PROMET, dan beberapa metode-metode yang lain seperti di samping ini. Ya, baik. Video kali ini cukup sekian dulu. Terima kasih sudah menonton. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Luar biasa.